Hai, selamat datang di GCAF Podcast bersama saya Ruth Marbun dalam episode GCAF Special. Kali ini kita ada tamu kenegaraan yang istimewa yang saya cukup yakin ya 99,48% dari kita di sini pernah melihat karya dari beliau. Baik dari layar-layar raksasa di festival musik sampai layar-layar bungil di kantong kita. Karya si ibu berceceran di kanal-kanal digital. BU soalnya. Ya, hari ini kita ditemani oleh Isa Hening. Hello, Isa dikenal sebagai salah satu pionir dan nama yang sangat tidak asing ya dalam dunia motion graphic dan visual jockey Indonesia. Kita akan ngobrol banyak, tapi terutama tentang your special drop di GCAF 2025. And before we go to that, aku tadi memperkenalkan kamu berdasarkan data dan riset yang aku lakukan selama 7 hari 7 malam. So, how will like Isa Hening introduce yourself to like terutama kepada teman-teman yang misalnya belum tahu sama sekali sepak terjang kamu? How would you introduce yourself? Gue Isya Hening, gue motion graphics artist. I do animation, terutama untuk stage visuals, terus macam-macam sih, music video, terus video mapping, live performance. So anything has to do with motion graphics, animation, I mean Palu Gada. Palu Gada. So, okay. So now, kamu lagi sibuk aja apa sibuk banget? Nothing less, I believe. Lumayan sibuk banget kalau sekarang. Yeah, Is that the pattern maksudnya menuju akhir tahun? Sekarang udah akhir tahun belum sih? Ya menuju akhir tahun itu biasanya like peaking. Biasanya Q3, Q4 biasanya langsung padat. Anything exciting project yang mungkin bisa di-share sama kita? Probably kalau masih rahasia, at least a hint ya. You're working on the most exciting ones. Sebenarnya lagi banyak banget yang exciting, tapi semuanya under NDA, jadi nggak bisa di-share. Kayaknya tugas negara nih. but still in the same animation, motion graphic. Ya, masih di ranah itu. Okay, nice. So you are one of the 12 special drop artist di GCAF 2025. Tadi aku udah lihat booth-nya. Aku kira satu produk tapi ternyata banyak cembrengannya. But there's one really interesting yang tadi aku juga menangkap perhatian aku is this Experience Dream Circuit. Iya. Boleh share sedikit apa sih itu? Jadi Dream Circuit itu adalah seri keycaps, set keycaps. Jadi aku berkolaborasi dengan local brand untuk barang-barang elektronik gitu, terutama mechanical keyboard, itu namanya Noir. Terus di tahun ini kami bikin spesial buat GCAF sebenarnya. Untuk bikin keycaps. Jadi kita tuh dari lama udah pengen bikin keycaps bareng karena sebelumnya aku pernah kolaborasi dengan mereka bikin dashmat. Terus belum ada triggernya aja gitu. Terus pas dikasih tahu, oh nih GCAF mau ada special drop, kita langsung, oh yaudah mungkin ini saatnya kita bikin keycaps ini. Gitu. Oke, untuk yang gaptek seperti aku, keycaps pas kita ngobrol awal-awal dapet ini keycaps apa ya? Tuts komputer gue nyebutnya. Tuts, ya. Like a cover for it, dan itu kayak individually satu-satu ya cara masangnya dan gitu. Okay. Itu dipakai untuk mechanical keyboard gitu. So is it mechanical keyboard? Is it like a computer keyboard or yes, computer keyboard tapi switchnya mechanical gitu. Oke. Tadi kalau si dashmat itu apa? Dashmat itu berarti untuk dashmat tuh kayak apa mousepad tapi yang besar. Okay. Yeah, in case I didn't gaptek. So that special drop will be available this weekend ya di GCAF 2025 sampai tanggal 21. So first come first serve sebelum kehabisan, dan tadi juga udah lihatnya sebenarnya really good pricing juga ya menurutku. Iya. Like for the price point for an artist merchandise, dan GCAF cuma sekali setahun, jadi mohon segera datang ke sini. Yes. And yeah, so would you boleh share lebih nggak kenapa sih keycap set? That's very interesting karena artist merchandise in general kan kayak kaos, tumbler, dan sebenarnya sekarang juga makin menarik sih, makin macam-macam banget. Tapi gue belum pernah melihat keycap set. Ya. Karena sebenarnya gue dari tahun berapa ya? Udah mungkin hampir 10 tahun ya. Memang gue mengoleksi mechanical keyboard. Terus gue suka nge-build juga, ngerakit juga gitu. Nerd. Jadi ya memang
banget. Ya, Nah, jadi nice. Okay. emang itu sesuatu yang deket banget gitu. Maksudnya itu hobi gue. Terus kebetulan seneng banget bisa ketemu sama orang-orang dari Noir gitu yang kita passionnya sama mechanical keyboard. Terus ya udah pengen bikin apa? Gue bilang ke mereka, gue pengen banget punya keycap set sendiri gitu. Terus ya udah akhirnya kita proses lah. Nice. So tapi kerja sama Noir udah dari sebelumnya, but the keycap set, this is the Keycaps first baru time. sekarang, karena sebelumnya kita bikin dashmat gitu. Oke, dan tadi ada 2 ya, ada 2 jenis ya? Ada 2 jenis, yang satu collector's edition itu full artwork, yang satu lagi yang regular itu lebih ke warna-warnanya. Gitu. Oh itu bedanya, gue kira tadi like general keyboard sama Mac keyboard, so tapi sebenarnya lebih dari visualnya bedanya? Dari visualnya. Oke. Terus kan pekerjaan lo biasanya karya lo tuh dalam bentuk video yang bergerak dan 2 dimensional, and then you translate this into benda tidak bergerak, motionless, dan 3 dimensional. How was that process for you? Pusing ya. Kan soalnya kayak a whole opposite gitu kan. Karena kalau production 3D VFX gitu, kita deadline-nya tuh basically satu gitu. Kayak delivery date-nya adalah delivery date gitu. Cuman kalau ini tuh deadline-nya banyak gitu. Jadi kayak deadline kirim ke supplier, deadline kirim ke ini, deadline untuk packagingnya. Jadi lumayan pusing juga ya. Tapi how do you get them? Tadi gue udah lihat this like expressive abstract colors, bit magenta, biru dan orange. Itu lo mencabutnya tuh dari apa? What's your process in the beginning for this product? Dari artworknya sendiri ya. Prosesnya sebenarnya nggak gimana-gimana sih, emang ngayal-ngayal aja. Terus kan itu generatif kan, jadi banyak yang ada codingnya juga sedikit gitu. Jadi memang otomatis gitu di generate sama komputer. Oke, Jadi kita jadi bukan dari video lo screenshot lo pasang gitu, enggak dong? bukan. Maaf jelata, tolong jelaskan pada kami jelata. kayak gitu aja motion graphics yang lebih generatif. Jadi prosesnya panjang sih, gimana aja. Coba tenang aja, kita punya 30 menit lagi. Jadi sebenarnya itu video, terus gue capture satu frame yang menurut gue paling gue suka, terus itu yang kita jadiin si artworknya. Oke, dan dari situ lo proses lagi apa emang dari itu langsung diaplikasikan? Dari situ kita proses lagi gitu, karena kan kalau urusan teknisnya, kalau misalnya kita bikin video semuanya kan kita di 72 dpi, sementara kalau di print itu harus minimal 300 gitu kan. Jadi masih banyak prosesnya untuk menjadikan itu lebih besar lagi gitu. Do you work by yourself apa do you work with a team? Kalau untuk hal-hal kayak gini sendiri sih. Oh gitu. Nice. Berarti kan berarti proses alih wahana ya, alih medium gitu. Tantangan terbesar apa sih ketika nggak cuma untuk produk ini, tapi ketika lo mengerjakan project-project yang sifatnya seperti itu, buat lo kayak bagian mana yang bikin paling frustasi biasanya? Hasilnya nggak selalu seperti yang gue harapkan ya. Maksudnya kalau motion graphics, animation, apa yang kita lihat di layar komputer itu yang keluar dan lebih predictable, lebih control, lebih gampang kontrolnya. Tapi kalau udah jadi barang, kita berhadapan dengan warnanya ada yang berubah gitu, terus mungkin settingnya ada yang meleset atau apa. Jadi hasilnya tuh unpredictable buat gue gitu. Maksudnya banyak yang kok jadi gini ya gitu. Gue belum ahli banget tuh untuk ini tuh harusnya gini, ini harusnya gini. Untuk legowo. Iya, kayak setting warnanya gitu gue kayak masih bingung. Karena kan kalau kita kan kerjanya color space-nya di RGB gitu kan. Sementara kalau print harus ya ada sih print yang RGB juga ada, cuman rata-rata kan CMYK. Jadi kayak gitu-gitunya tuh technicalities-nya kadang di layar komputer terlihat keren, begitu di print kok gini ya warnanya gitu. Do you enjoy the process? I enjoy it, tapi nggak tahu apakah bisa sering-sering gue lakukan. Ada kuota. Ada kuota. Kalau misalnya ketika pengalaman seperti ini membuat ini ketika selesai gitu ya dan sudah keluar dengan outputnya, biasanya lo jadi makin lebih gatel untuk like wah bisa ngapain lagi nih dengan medium lain, atau justru lo malah itu memperkaya cara berpikir lo tapi lo pengen bawa balik ke video, so where does it like how does it trigger? Dua-duanya sih ya. Jadi ada penasarannya juga gitu, kayak biasanya kan produser gue suka bantuin gitu. Biasanya gue
abis ini bikin ini yuk Bun, bikin apa yuk gitu. Jadi ada penasarannya gitu. Tapi sekali lagi kayaknya kalau untuk sekarang gue belum sanggup untuk ngurusin produksi fisik gitu. Nggak kuat mental. Give me my screen. Sering-sering gitu. Jadi buat gue ini pengalaman dan gue sebenarnya suka, pengen banget dilanjutin bikin merchandise lain yang lucu-lucu, tapi sebenarnya gitu. Kecil-kecil tapi rempes ya. Maksudnya it seems harmless, right? Ternyata enggak. Gue salut banget sih beneran sama teman-teman gue yang serius banget gitu untuk gila sih. Production, doing merchandise. Ya, but it's nice karena kan biasanya cara kita gitu menikmati karya lo itu kayak it's a very intangible, right? It's about the experience of it. Dan kemudian it's interesting that you choose to translate itu ke hal yang tangible dan in a way kita bisa bawa pulang gitu. Kalau lo sendiri, lo melihat alasan lo melakukan itu apa? Atau like what's your hope for people? Do you have like a certain agenda or do you have a certain hope by doing this? Mungkin gue pengen reach-nya lebih besar lagi gitu karena karya gue kan ephemeral ya sifatnya gitu. Jadi orang cuma bisa lihat sekebatan aja pada saat itu aja gitu, ada periodenya. Jadi mungkin one of my way to bikin itu jadi immortal aja gitu. Jadinya orang lebih banyak yang bisa menikmati, bisa dipegang, bisa ada terus gitu. Itu kali ya. It's a good marketing. Effortless marketing. Tapi kamu pakai nggak? Lo pakai nggak produk lo sendiri? Like, pakai. Proudly. Pakai, iya banget. So, wait, I think I missed something. Oh no, actually pemirsa. Very good. Pemirsa enggak. Saya baik sekali. So let's agak mundur dikit. Tahun berapa do you think yang lo professionally doing working secara profesional sebagai motion graphic artist dan visual jockey? Pastinya nggak prosesnya berangsur ya, kayak nggak hari Rabu saya akan menjadi ini tuh enggak, tapi doing it professionally, menetapkan pilihan itu di tahun berapa? Sebenarnya dari sebelum lulus kuliah gue udah ngerjain motion graphics gitu, jadi dari gue lulus tahun 2008. Lama banget. Gue lulus tahun 2008 kan, terus dari 2007 sebenarnya gue udah mulai ngerjain motion graphics. Jadi dan memang begitu lulus langsung ngerjain visual untuk stage. Jadi gue nggak punya pengalaman ngerjain hal lain sebenarnya karena memang beneran dari lulus gue langsung ngerjain visual untuk stage gitu. First job, never quit your first job. Yes. Tapi skenanya gimana tuh di tahun 2007? Kayak kalau sekarang kan udah masif banget ya penggunaan like all this like screen and stuff. Tapi waktu kan tahun itu belum. Sulit ya, maksudnya technicalities tuh kayak berat banget, maksudnya komputer juga kan belum secanggih sekarang gitu kan. Jadi 2007. Memang perkembangan teknologinya juga rapid banget dan itu kerasa banget. Kalau dulu playernya sedikit kan. Jadi mungkin ya ada sedikit advantage di situ karena yang playernya masih dikit, jadi gue bisa karir gue lumayan bisa cepet. Tapi secara technicalities it was way different aja. What was your first gig yang wow? Sebenarnya gue waktu itu pertama kali ya awal-awal nge-VJ gue langsung main untuk sebuah acara namanya God's Kitchen. Gue main buat Armin Van Buuren. Sorry, job pertama gue main buat Armin. Ya sama ada konser-konser. Oh gitu, tapi langsung tuh music gigs. Tapi langsung iya. Oke. Waktu itu juga sebenarnya gue di Jakarta, di Bandung. Di Bandung dan di Jakarta. Gitu. Tapi abis itu langsung di Jakarta aja gitu. Jadi it has always been a conscious choice lah to be a visual jockey. Sebenarnya nggak conscious banget juga enggak sih, tapi kayak ya udah nih dapat kerjaan gini terus seru juga ya udah lanjutin aja gitu. So you never pernah bekerja untuk orang nggak dalam konteks visual jockey, motion graphic designer? As in ngantor gitu. Pernah 2 kali full time tapi abis itu udah. Sorry. What's the best part kalau buat lo menjadi tadi ini yang mau gue tanyakan. Kenapa selalu disebutkan ya, maksudnya gue baca beberapa artikel tentang lo dan it's always like motion graphic artist and visual jockey. Itu dua profesi yang selalu back to back beriringan atau it's two different thing? What do you think?
it's two different thing gitu. Jadi mungkin kalau di yang term yang orang lebih familiar, mungkin kalau di musik gitu ada DJ, tapi ada yang produser gitu. Jadi DJ kan juga nggak semuanya produce musik mereka sendiri gitu. Terus produser juga nggak semuanya nge-DJ. Jadi basically the same thing. Okay. So motion graphic artist will be more of the producer part of the image. Dan motion graphics artist belum tentu di dunia musik juga karena penggunaannya luas banget kan, ada broadcast, ada commercial, jadi macam-macam. Apa sih yang paling menyenangkan buat lo personal ya? Kita nggak ngomongin like on paper thing like nonton konser, probably lo bahkan udah enak banget kalian nonton konser. Jujur ya. Jujur gue udah sampai tahap yang ini pada main apaan sih gitu. Dan bisa menikmati nggak? Karena menurut gue ini kayak berkah dan kutukan. Ketika when you're so good at something you can no longer enjoy it. Jadi misalnya kayak orang film tuh menurut gue paling nggak bisa nonton karena nggak bisa nonton film dengan luas gitu. So like for you like when you like let's say lo lagi traveling terus nonton konser, not gonna happen. Sorry banget. Karena you know that you're not gonna enjoy it. Lo akan langsung kayak membaca segala hal di panggung bosen. itu. Maksudnya bosen juga jadi keinget kerjaan gitu. Ya not my choice of activity lah. So where do you like mostly find inspirasi? Tapi bukannya kayak inspirasi ya, tapi maksudnya kayak yang bikin lo like excited, something that like stimulate you tuh biasanya by salah satunya ya hobi mechanical keyboard. Nerding. Berarti ngulik, senang banget ngulik. Bikin sendiri juga nggak? Like do you go to that extent? Iya, ngerakit juga. Terus tantangan apa sih yang dalam dunia motion graphic atau visual joki? I'm just gonna say the two forever. Yang menurut lo fundamental tapi belum banyak dibicarakan di antara pelaku yang I think like every scene have that, like ini nih masalah bersama tapi kayak under the carpet. Buat gue working hours-nya ya, karena panjang dan berat gitu. Jadi terus kalau khusus untuk VFX, motion graphics, animation itu adalah menurut gue yang belum banyak kita bisa obrolin karena mungkin nggak nyadar ya sampai pada akhirnya beberapa tahun mengerjakan itu gue juga baru sadar kalau pekerjaan gue tuh isolating banget gitu. Kita bisa spend 12 hours, 14 hours depan komputer nggak tahu di luar ada kejadian apa gitu. Jadi benar-benar kadang-kadang begitu projectnya selesai lumayan disorientasi gitu nih apa ya gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu baru kerasa mungkin 10 tahun, 12 tahun berjalan gitu kalau hidup gue nih ini banget ya, maksudnya isolating banget gitu kerjaan gue. Jadi itu sih kalau untuk VJ long hours-nya ya, maksudnya kita kan kerjanya malam gitu, jadi physically itu juga lumayan detrimental lah gitu lama-lama. Faktor-faktor itunya sih. Seriously. Kesehatan mental dan fisik. Iya sih, long hours ya, tapi memungkinkan nggak tuh punya pola hidup yang normal in terms of like a healthy sleeping hours? Menurut gue iya dan tidak, tapi banyak pengorbanan gitu. Jadi maksudnya in order untuk dapet pola hidup yang balance gitu, mungkin kita nggak bisa ngerjain sebanyak yang kita mau. Karena demand dari industrinya juga tinggi banget gitu. Jadi agak susah. Misalnya kita pengen gue pengen tidur jam 9 malam, tapi nggak bisa karena klien juga kadang nanyain revisi jam berapa gitu. Oke, so hubungan sama klien pun hoursnya rancu abu-abu, there's no like office hours even like to the client. So, jadi dari pihak like artisnya juga vice versa bisa mengganggu klien di jam yang tidak senonoh. Karena kalau udah masuknya, mungkin kalau untuk production yang bukan event mungkin kita masih bisa jaga ya. Tapi kalau event kadang-kadang kan memang time sensitive banget. Jadi ya mau nggak mau dikerjain. Gotta play the game. Jadi agak susah sih. Jadi masalah aja ya, solusinya entah apa ya. Jadi work life balance, gimana? Apaan tuh? Okay, so tadi 2007, 2025 berarti you have been doing what's my math? Berapa tahun ya? 18 tahun. 18 tahun. What would you say boleh share nggak kayak 3 skill atau 3 kualitas utama yang diperlukan seseorang who wants to have a career in motion graphic and visual joki yang
yang penting? It doesn't have to be technical ya, but just like 3 quality yang. Kayaknya kalau technical sudah pasti ya, Yeah. maksudnya kayak udah nggak perlu diomongin gak sih? Yeah. Kalau buat gue setelah bertahun-tahun mengerjakan ini, kita tuh harus pick your struggle sih paling utama. Jadi gimana ya, kan kata orang tuh don't commit two crimes at the same time gitu kan. Jadi misalnya ya, gimana ya cara ngomongnya, jadi kayak tadi itu kita kadang-kadang nggak bisa selalu punya work life balance atau apa, jadi tapi pilih aja struggle yang mau kita pilih tuh yang mana gitu. Jadi misalnya kalau gue lagi banyak deadline nih, rumah gue berantakan gitu, terus gue mikir ya udahlah biarin ya rumah gue berantakan, yang penting deadline gue beres gitu. Jadi kita nggak bisa kayak rumah gue harus bersih apa gitu. Jadi pick your struggle aja sih. Itu satu ya. Dua lagi apa ya? Bingung. Apa ya? Disiplin? Do you think discipline is Disiplin an important of part? course harus. Oh terus jangan kabur-kaburan kali. I think itu penting banget karena nggak tahu ya, tapi di dunia gue animasi apa banyak banget, sering banget terjadi orang yang kabur di tengah project karena ini kan pressure-nya gede, long hours, jadi kadang ada orang-orang yang nggak bisa handle and then kabur gitu aja gitu. Nah itu juga jangan kabur-kabur. Tapi itu balik lagi sama choose your battle tadi ya, maksudnya dengan kapasitas mengukur itu ya. Bener. Satu lagi apa ya? Satu lagi apa ya? Is it important to have like high tech tools? Iya, itu harus. Itu sebisa mungkin upgrade your tools gitu. Itu periodically gitu harus. So that's not just like lifestyle atau latah enggak ya? So like in your, dalam bidang lo. Iya, harus kalau kayak sih. fotografi kan enggak. Iya, Not necessarily, right? Iya, Like it's more of like this, but tapi harus sih kalau kita. Karena kadang si teknologinya kan juga maju terus. Jadi kalau kita nggak ikutin ya susah, pasti ketinggalan. Dan sekarang cepet banget ya. Tuntutannya makin berat juga. Okay, so itu apa sih artinya? Gue lupa ya cue-nya. Coba mending lo pencet-pencet itu. Pencetnya deh. So wait, I'm sorry, I'm gonna be very manual about it. Berarti kita masih ada waktu. Oke. Gue lupa gitu, kayak ini apa ya artinya. Jalan sore. Okay, probably one of kalau perkembangan yang paling signifikan di industri di Indonesia dari kayak tadi 2007 ketika lo memulai dan di mana lo berada sekarang di 2025, the industry itself, what's the most different thing? Yang pasti teknologinya, kayak technical stuff sih. Kalau dulu kan kita paling cuman apa ya, proyektor gitu misalnya, terus LED juga nggak besar-besar banget. Kalau sekarang kan udah sampai resolusinya udah gila-gilaan banget gitu. Gue kerja tuh udah 30K, 40K gitu. Resolution udah bukan 4K, 8K lagi gitu. Jadi makin lama itu makin besar gitu. Itu sih yang paling kerasa berubah ya. Gitu. Tapi at the same time teknologi yang kita pakai juga kayak komputer apa semua makin cepet. Jadi it's easier tapi it's more difficult, tapi it's easier gitu. Gitu. Jadi itu real banget ya investasi ke tools ya. Something you really have to like calculate gitu ya. Iya banget. Ketika kecing uang masuk kayak oke, ini harus mau disebar kemana sedikit, gitu. Iya. Itu harus sih. Harus upgrade tools terus. So like sekarang kan juga jadi makin banyak ya anak-anak muda yang tertarik dan memang pasarnya juga makin gede gitu kan, kebutuhan dan itunya. What would you like? What's a one insightful tips dari again rekam jejak lo yang for like someone who wants to start young, but you have to give tips yang nggak Googleable, nggak ChatGPT-able, just is-happening-able, like you know, just a simple tips like either yang you wish someone told you earlier atau something like that. I wish someone told me earlier untuk bisa apa ya, menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan personal gitu. Terus jaga kesehatan, terus lebih perhatian lah sama hal-hal di luar pekerjaan. I know maksudnya kalau waktu kita muda kan kita ambisius banget gitu, pengen ini pengen itu, tapi kadang kita lupa gitu untuk jaga diri sendiri gitu. Mungkin hal-hal seperti itu ya, terutama sih jaga kesehatan gitu. Walaupun kayaknya klise banget kan, tapi itu ternyata ya
15 tahun kemudian, oh ya oke, I see it gitu. Minimal punya BPJS, Asuransi asuransi ya. BPJS, olahraga, makan yang Technical ya, no, exactly. Itu dulu sih, itu dulu baru BPJS. Dan pick a struggle tadi gitu. Maksudnya kalau misalnya lo orang yang suka begadang, at least lo makannya bener. Gitu. Ya. Jadi jangan udah lo makannya nggak bener, begadang, lo ngerokok, lo minum apa. Jadi jangan semuanya gitu. Jadi harus ada yang balance-nya mungkin bisa di situ gitu. Jadi kalau misalnya lo, tapi menurut gue sih harus jaga sih. Karena itu ya mungkin waktu masih muda kayak ngerokok, minum apa belum kerasa efeknya. Percayalah teman-temanku. Lo suka overestimate kemampuan lo nggak? Like in terms like taking so much like work, like you think you could do it, terus tiba-tiba kewalahan. But in a positive way, overestimate dalam artian kayak atau you're better at that? Kayaknya gue beruntung dikelilingi tim dan produser gue semuanya yang kita bisa menakar bersama-sama lah gitu. Jadi kalau udah beda ya, maksudnya sekarang nih gue selalu setiap ada project masuk gue akan diskusi dulu, can we do this gitu, kita ada nggak resource-nya, kita ada nggak waktunya. Jadi gue udah nggak pernah mengambil project oh yaudah ayo let's do it gitu, tapi kita takar-takar dulu juga gitu, ini bisa dikerjain nggak apa gimana gitu. So you take time before saying yes or no to an offer. Gitu. Itu penting sih. Iya itu penting. Kalau pas muda kan kayak ya udah gas gitu kan, gas atau kayak nggak enakan terus ini kan. Nah nggak enakan tuh bahaya banget sih menurut gue ya, kalau di industri manapun sih nggak enakan tuh bahaya banget. Jadi mungkin salah satu yang perlu adalah learning to say no gitu, atau kayak oh this is out of my depth, out of my capacity. Itu penting juga sih. Tapi kadang-kadang penasaran. Gak apa-apa, kalau penasaran ya udah dilanjutin aja. Again choose your battle. Kurang tidur rasain gitu kan, dan konsekuensi. Terima aja konsekuensinya ya gitu. I think that's all. Kita masih punya banyak waktu. 4 menit. Gue kayaknya the worst host. Kayak random aja nih. No Q&A random. Apalagi ya. So lo punya hobi nggak di luar? Di luar like your job baca stuff. sih, aduh standar banget. Baca. You still have time for that? Masih. Kalau gue disiplin ya nggak punya. Pengen, maksudnya gue juga suka, cuman kayak disiplin sama distraksi, I'm like really struggling on that. Iya. Lo bisa? Bisa karena gue suka sih. Biasanya kapan? When's your reading time? Karena gue traveling so much dengan kerjaan gue, jadi biasanya pas lagi traveling time. Oke. Dan jadi banyak nunggu gitu kan. Oh ya, bahkan kalau let's say nunggu di render Jakarta, aja. Gitu. Biasanya nggak doom scrolling di waktu-waktu tertentu. Ya kadang doom scrolling juga kalau udah sudah enak banget sebenarnya. Biasanya lo suka baca apa? Fiction sih kebanyakan. Indonesia, Inggris. Gue suka Margaret Atwood sama J.D. Salinger. Oke. Gitu-gitulah. Indonesia lo suka siapa? Indonesia, siapa? Pramudia. Udah beli yang cover baru. Banyak banget covernya. Iya sih, it's quite nice. Yes. What was your first Pramudia? Kayaknya bukan. Kompilasi cerita pendek. I think it was cerita dari Blora. Itu yang pertama. Iya. Terus baru Tetra. Baru lagi. Ya. Kalau dulu gue baca Pramudia, dulu gue bacanya tetralogi dulu. Cuman I think with Pramudia kan selalu kayak kegedean nama ya. Maksudnya orang jadi kayak gue belum bisa baca. And when you read it, it's like gitu. Iya. And justru kalimatnya sederhana banget justru, tapi bener, like lots of layers. I think that's like a lot of misunderstood. Aslinya mellow banget kan? Mellow dan sederhana sih. Iya. Nice. Yes. So, I think kita boleh ulang lagi, special dropnya diulang lagi. Si atletnya. So, masuk terakhir ya. So, okay. So all this jadi gimana yang ininya? Thank you. Jadi kita ini ya. Ulang lagi. So, thank you Isa for sharing. Thank you. A lot of insider dari kamu. Jangan lupa bobo ciang dan makan yang benar ya. Itu. Jangan lupa beli keycaps dan juga kolaborasi dengan Noir. Special Digicaf dapat
bonus keychain sama stiker. Oh gitu. Iya. Oh wow, tadi kita nggak di brief itu. Jadi dan special drop ini cuman sampai weekend ini. Yes, cuma sampai tanggal 21. Sampai tanggal 21. GCAF sendiri ada di The Space Senayan City, buka dari jam 10 sampai jam 9 malam. Ya, ada selain tadi apa judulnya? Dream Circuit. Dreams. Satu lagi deh. Experience. Bukan, yang Experience Dream Circuit bukan? Bukan, namanya Dream Circuit. Bacanya salah. Oke, jangan lupa beli. Ya, Dream Circuit and few other merchandise ya available di special drop. Karena tiap minggu tuh special dropnya ganti. So Isa is only available up until this Sunday. Yes. Please come and borong. And kalau belanja di GCAF lebih dari 2 juta akan dapat payung cantik GCAF. Wow. And if you pay with BCA, dapat cashback up to 50.000. Caranya gimana? Bisa tanya ke booth BCA yang ada di GCAF. Terima kasih sudah mendengarkan GCAF Podcast. Terima kasih Isa sudah berbagi rahasia-rahasia belakang layar. Thank you, terima kasih sudah diundang podcast. Oleh GCAF, Laris Manis Tanjung Kimpul. Mari kita saling terus mendukung di ekosistem kreatif Indonesia. Para ilustrator dan kreator, cause who do we have except for each other? Especially sekarang ya. Iya. Especially sekarang. Thank you so much. Sampai jumpa. Thank you. Dah. Bye.